Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, aqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, Ramadan telah kita jalani bersama, telah usai. Wadak-wadak ya Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima di sisinya. Mudah-mudahan salah, hilaf dan dosa-dosa kita diampuni sehingga kita kembali ke fitrah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama-sama di bulan-bulan yang berlalu diterima di sisinya. Percik-percik pemikiran, cucuran keringat, donasi-donasi yang mengalir, semua satu padu menuju ridhonya. Terima kasih para ukhti, ahi, adik-adik, dan ananda-ananda relawan atas kerja keras bersama selama ini. Kita tidak sekedar menghimpun donasi beras, sembako, mukena, dan juga donasi-donasi yang lainnya. Kemudian cucuran keringat adik-adik ketika membuat nasi kotak yang dibagi-bagikan ketika sahur dan berbuka, itu sebuah kontribusi yang luar biasa. Tetapi kita tidak sekedar menghimpun semua itu, bahwa ada hakikat yang lebih besar lagi, bahwa yang kita himpun adalah hati-hati kita, semua dipersatukan dalam satu hati yang tulus ikhlas untuk membantu sesama, untuk berta'awun terhadap negeri ini dan ta'awun untuk alam semesta. Semua itu tidak akan sia-sia bisa kita lakukan dengan tulus ikhlas. Ke depan kita mungkin akan menghadapi PR yang lebih besar lagi, karena itu mungkin tidak hanya sekedar berwujud materi, tetapi sebuah PR besar, yaitu edukasi. Sekedar ilustrasi, ternyata di antara sekian tukang becak yang mangkal di perempatan-perempatan, di depan-depan pintu gerbang perumahan, itu ada tukang becak dadakan yang sengaja menyewa becak, tetapi dia sama sekali tidak mau mengangkut penumpang, karena yang dia tunggu bukan penumpang tapi pembagian sembako dan nasi kotak. Itu di Pekalongan. Ada lagi di pusat sampah terbesar di Bekasi, yaitu Bantar Gebang. Sekelompok volunteer membagikan nasi kotak dengan membawa mobil box. Mereka semua membuka. Apa yang komentar mereka, para pemulung itu? Kalau begini sih udah biasa. Kita udah bosan, udah nggak doyan. Kita pengennya yang McD, yang pokoknya yang gitu-gitu deh. Gitu. Bayangkan pemikiran seorang pemulung sudah diintervensi oleh pemodal-pemodal besar, apalagi yang kemarin menerima BLT, menerima segala macam itu, sehingga tidak heran kalau di alun-alun di depan hipermarket orang berjubel seperti kampanye partai untuk bergantian masuk ke matahari. Itu sebuah pemandangan yang mengiris. Mengapa pola pikir otak orang-orang kita sampai orang yang miskin pun dijejali dengan iklan, dengan segala macam yang berbau modal besar. Itu sebuah PR yang luar biasa. Itu harus kita pikirkan. Kita mau mencari gimana kita untuk mengedukasi mereka sehingga mau kembali kepada asal mula kita, kembali ke fitrah kita. Ini semua menjadi peringatan kita buat para pembuat kebijakan untuk merubah semua ini. PR ini mungkin kita bicarakan bersama. Kalau pemerintah mau dengar suara hati ini, kalau mau negeri ini baik, kita tidak sekedar
membagikan paket sembako. Seorang presiden tidak perlu membagi sembako, itu urusan RT. Yang diperlukan adalah sebuah kebijakan. Tidak perlu orang berebut di pintu tol, di mobil-mobil RI 1 dan RI yang lain. Tidak perlu. Bagaimana membuat sebuah kebijakan sehingga anak negeri ini terselamatkan dari kontaminasi modal besar lewat pola makan, pola pikir, pola hidup, sehingga berjubel di supermarket seperti yang kita lihat selama ini. Itulah PR kita bersama. Mari bersama-sama bahu-membahu, satu padu dalam satu hati untuk kita tangani bersama. Kita tidak bisa bercerai-berai untuk menyelamatkan semua ini. PR kita masih panjang. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah manufaktur bisa jalan, apakah ekspor bisa jalan. Yang penting sekarang kita membuat ketahanan keluarga yang seperti kita canangkan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.